Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zina Aulia Ramadhani dari kelas 12 AKL 3. Hari ini saya akan membaca cerita berjudul Gula-Gula Cinta. Cherry adalah gadis berusia 16 tahun dengan tubuhnya yang mungil. Rambutnya lurus, dipotong sebahu dan sedikit poni mencintai di keningnya. Kulitnya putih dan penampilannya feminin. Ia menyukai makanan manis dan selalu menyimpan beberapa di dalam kamarnya untuk persediaan. Saat persediaan permen dan coklat kesukaannya habis, ia langsung pergi ke toko gula-gula. Toko gula-gula adalah sebuah toko permen dan coklat yang berada di sebelah toko Circle K di Jalan Braga, Kota Bandung. Bangunan toko itu adalah bangunan bekas arsitektur zaman kolonial Belanda yang sudah dipugar dan menjadi toko yang lebih menarik. Toko itu memiliki 2 buah jendela yang besar dan 1 pintu yang terbuat dari kaca. Temboknya dicat merah muda dan dihiasi dengan lampu-lampu yang menyerupai bola dan dapat berputar-putar. Konon, toko itu adalah toko gula-gula yang paling lengkap yang ada di kota tersebut. Macam-macam coklat dan permen dari seluruh dunia ada di sini. Bahkan coklat-coklat dan merek gula-gula lokal yang jarang kelihatan pun dijual di sini. Akhir-akhir ini, Cherry datang ke toko itu setiap hari. Ia datang bukan untuk bekerja paruh waktu, melainkan untuk mengamati seseorang. Seminggu yang lalu, Cherry melihat seorang laki-laki tampan datang ke toko itu. Cherry langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wajah laki-laki itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Untuk mengobati kegelisahannya, Cherry datang lagi ke toko itu pada jam yang sama seperti kemarin. Laki-laki itu ada di toko itu, tepat seperti dugaannya. Pada hari ketiga, saat Cherry ke sana, ia pun bertemu lagi dengannya. Akhirnya Cherry mengambil kesimpulan bahwa laki-laki itu selalu datang setiap hari di waktu yang sama dan selalu membeli sebuah coklat yang sama, coklat Cadbury rasa apa? Cadbury rasa kacang almond. Seperti biasa, Cherry bersembunyi mengamati laki-laki itu dari balik rak tinggi yang dipenuhi stoples berisi permen dan coklat. Jantungnya berdebar-debar tak karuan. Matanya tak sedetik pun melepaskan pandang dari laki-laki itu. Laki-laki itu memunggunginya, berdiri di depan kasa. Ia tidak sadar kalau sejak tadi diperhatikan oleh Cherry. Laki-laki itu memakai celana jeans dan kaos oblong warna biru pucat, serta tas punggung dengan motif loreng-loreng hijau khas tentara. Model rambutnya mirip dengan Takashi Kaneshiro dalam film Red Runner. Wajahnya tampan, persegi dan mata yang tajam. Harusnya laki-laki itu jadi bintang film atau model. Bola mata Cherry bergerak saat laki-laki itu mengambil sebatang coklat dari rak putih yang ada di dekat kasa. Cherry tahu coklat apa yang diambil oleh laki-laki itu. Coklat Cadbury rasa kacang almond. Gara-gara laki-laki itu, Cherry juga selalu membeli coklat yang sama. Namun, Cherry bingung mengapa laki-laki itu selalu membeli coklat yang sama. Apakah laki-laki itu sangat menyukai rasa coklat tersebut? Ini kembaliannya, kata petugas kasa itu. Terima kasih, kata laki-laki itu sambil tersenyum ramah. Lalu ia pergi sambil membawa kantong plastik putih berisi coklat yang barusan dibelinya. Cherry muncul dari balik rak. Tak lama setelah laki-laki itu pergi, ia berjalan ke arah rak coklat yang bertuliskan Cadbury. Apa sih wacane? Cadbury. Ayo. Itu guys. CADBEAN. Coklat. Coklat itu adalah coklat impor dari negeri jiran. Tanpa pikir lagi, tangannya mengambil coklat yang sama dengan coklat yang dibeli laki-laki tadi. Ngomong-ngomong, kamu juga beli coklat itu tiap hari ya? Kata petugas kasir itu. Petugas kasir itu memakai seragam khas toko, warna oranye dengan garis pink di kerahnya. Di dadanya tersemat nama lengkapnya, Ferry Ariana, begitu yang tertulis di sana.
Ia tersenyum ramah pada Cherry sambil menampakkan giginya berderet rapi. Apa? Tanya Cherry sambil meletakkan sebatang coklat kacang almond di atas meja kasir. Orang yang tadi juga beli coklat ini tiap hari, kata Ferry sambil menempelkan alat pendeteksi harga pada barcode yang tertera di bungkus coklat itu. Oh iya, kata Cherry. Ia mengadu-adu tasnya untuk mengambil dompet, menyembunyikan kegugupannya. Memangnya coklat yang ini enak ya? Tanya Ferry lagi. Enak, jawab Cherry. Cherry tentu saja sudah memakan coklat yang dibelinya itu, dan rasanya memang enak. Cherry memakannya setiap hari. Coklat tersebut beratnya hanya 200 gram dan terdiri dari 6 bar coklat yang masing-masing bar berukuran 2 x 1 cm. Orang yang tadi juga bilang kalau coklat itu enak. 2 bulan terakhir ini dia kesini tiap hari. Anehnya dia beli coklat yang sama terus. Mungkin coklat itu benar-benar enak dan bikin ketagihan. Kayaknya aku harus nyobain kapan-kapan, kata Ferry. Cherry terdiam. Ia baru tahu kalau laki-laki yang disukainya itu ternyata sudah 2 bulan bolak-balik ke toko ini. Sementara Cherry baru melihat sekitar 1 minggu yang lalu. Kalau begitu, pasti petugas kasir itu sudah mengenalnya. Boleh nanya nggak? Kata Cherry hati-hati. Nanya apa? Nama cowok itu siapa? Telapak tangan Cherry berkeringat, jantungnya berdebar-debar. Oh, Ferry tertawa kecil. Kok ketawa? Tanya Cherry tidak mengerti. Ternyata kamu juga penasaran ya sama dia. Ferry menahan tawa. Maksud kakak? Sudahlah, Ferry mengibaskan tangannya. Namanya Andes. Dia cukup populer di sini. Andes, gumam Cherry. Nama itu terdengar asing di telinga Cherry. Namun tak dihiraukannya. Cherry sudah cukup senang karena dapat tahu nama laki-laki itu. Ia tersenyum, senyuman yang membuatnya tampak lebih manis. Makasih ya, katanya. Lalu keluar dari toko itu dengan langkah ringan. Cherry menatap cemas ke arah jendela kelasnya. Di luar, langit tampak gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Sesekali angin kencang berhembus ke dalam kelas. Guru wali kelas Cherry menyuruh beberapa anak yang duduk di dekat jendela untuk menutup jendela rapat-rapat. Hari itu, Pak Wira sudah menjelaskan tentang sejarah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Cherry tidak begitu memperhatikannya. Pikirannya sibuk dengan urusan lain. Bedar, tiba-tiba suara petir mengagetkan seisi kelas. Beberapa anak perempuan menjerit. Wajah Cherry mendadak pucat. Cer, kamu baik-baik saja? Tanya Vicky, teman sebangkunya. Iya, kata Cherry. Sebenarnya bukan suara petir itu yang membuatnya ketakutan, tetapi Cherry takut kalau hujan itu tidak berhenti juga sampai sekolah bubar. Hujannya belum berhenti juga, kata Cherry lemas, persis seperti yang ditakutkannya. Kamu bawa payung? Tanya Vicky. Enggak, kamu? Cherry balas bertanya. Sama, ketinggalan. Vicky menjawab dengan wajah sama murungnya. Cherry semakin gelisah. Sesekali ia menggigit-gigit bibirnya. Setiap 3 detik, ia menengok jam tangannya. Vicky menangkap kegelisahan itu. Memangnya kamu ada acara ya? Tanya Vicky. Iya. Penting banget. Cherry menjawab cepat. Apaan sih? Tanya Vicky lagi penasaran. Tidak biasanya Cherry bersikap seperti ini. Cherry menatap Vicky sesaat, lalu ia mulai bicara. Aku ingin ketemu cowok itu, kata Cherry. Hah? Dikirain apaan? Vicky nyaris tertawa. Ia tahu tentang laki-laki di toko gula-gula yang sering diceritakan Cherry. Vicky juga pernah melihatnya beberapa kali. Cherry yakin kalau laki-laki itu adalah seorang fotomodel. Meski ia sendiri belum pernah melihatnya di media cetak manapun. Tentu saja, Vicky tidak percaya. Seharusnya jam segini aku sudah ada di jalan. Emangnya kalau nggak pergi hari ini, besok nggak bisa? Vicky bertanya heran pada sahabatnya. Nggak bisa, harus hari ini. Emangnya kenapa? Vicky jadi serius. Nggak ada apa-apa, cuma pengen ketemu aja, kata Cherry. Ya ampun, Vicky berseru sambil memukul jidatnya. Kamu beneran suka ya? Iyalah, ujar Cherry. Makanya hari ini harus ketemu.
Tapi hujannya gede banget, Cer. Tunggu reda aja. Sedikit aja aku terlambat. Aku nggak akan ketemu dia. Maksud kamu? Vicky makin penasaran. Ya, dia biasanya datang sekitar jam 3-an. Nah, lewat jam itu dia udah gak ada. Makanya aku nggak boleh telat. Cari menjelaskan alasannya. Hah? Vicky terheran-heran. Ia tidak menyangka kalau Cari hafal dan memerhatikan hal sedetail itu. Cari tidak berkomentar. Ia tahu ini kedengarannya aneh. Namun hanya ini satu-satunya cara menurutnya. Untuk dapat bertemu laki-laki pujaannya itu. Seandainya Cari tahu nomor telepon atau alamatnya, pasti akan banyak cara yang lain. Kedua teman sebangku itu terdiam. Di luar kelas, deru suara hujan membuat suara-suara di sekitar mereka terdengar samar-samar. Vicky, aku harus pergi, kata Cari tiba-tiba. Kamu serius? Vicky mengernyitkan dahi menatap temannya itu. Cari mengangguk. Aku duluan ya. Vicky belum sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika Cari melangkah keluar kelas, berjalan keluar sekolahan dan membiarkan dirinya diguyur air hujan. Beberapa murid yang lain menatapnya heran saat ia berlari. Tidak ada yang dapat mencegah Cari kalau ia sedang menginginkan sesuatu. Vicky tahu itu. Di bawah hujan deras, Cari berlari kencang. Baju dan rambutnya basah kuyup, sepatunya kemasukan air. Saat berjalan, Cari dapat merasakan telapak kakinya berenang dalam sepatu. Orang-orang yang sedang berteduh di pinggir jalan melihatnya dengan tampang aneh karena cuma Cari yang nekat berhujan-hujan tanpa mau berteduh. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Culas.